Jadi untuk efek stokastik Bapak Ibu, ini kata kuncinya adalah selnya termodifikasi. Ya. Jadi pada saat radiasi mengenai sel di mana di situ ada DNA, ya, bisa saja DNA-nya itu termodifikasi, ya, termodifikasi secara bentuk mungkin dia tidak berubah gitu, ya, tapi urutan genetiknya itu sudah berubah karena terjadi kesalahan pada saat proses perbaikan atau mekanisme perbaikan. Gitu. Maka itu kita sebut sebagai efek stokastik. Nah, ciri efek stokastik ini bersifat random. Ya, tadi dari video, dari sekumpulan orang, ya, kita tidak bisa menentukan siapa yang akan terkena efek stokastik gitu. Karena itu sangat dipengaruhi dari kondisi orang tersebut, ya. Kalau kerusakannya itu bisa diperbaiki, maka tidak akan muncul efek stokastiknya gitu, ya. Tapi kalau kerusakannya itu tidak bisa diperbaiki, maka akan muncul efek stokastiknya seperti itu. Terus tidak memiliki dosis ambang, ya. Kalau kita lihat kurvanya di sini, ya, sama seperti yang di video tadi, ya. Ini dari 0 gitu, walaupun tadi ada sekitar 100 gitu, ya. Tapi untuk tujuan proteksi, ya, karena ternyata dari hasil penelitian dosis yang rendah pun bisa menyebabkan timbulnya efek stokastik. Jadi belum ketahuan Bapak Ibu thresholdnya berapa, gitu ya, dosis minimumnya berapa. Maka untuk tujuan proteksi supaya kita lebih berhati-hati, gitu ya, saat ini masih sebagai konsensus, ya, bahwa untuk efek stokastik itu tidak memiliki dosis ambang. Ya, yang mudahnya kalau Bapak Ibu backgroundnya kimia, gitu ya, untuk terjadinya perubahan suatu reaksi kimia, berapa sih energi minimumnya, gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan entalpinya itu berapa. Nah, ada yang besar, ya, ada yang kecil, gitu. Jadi untuk amannya di sini dikatakan tidak memiliki dosis ambang. Dan probabilitasnya bergantung dosis Bapak Ibu. Kalau dosisnya makin besar, maka kemungkinan selnya itu dirusak dan termodifikasi itu juga akan semakin besar. Akibatnya apa? Peluang untuk terjadinya efek stokastik juga akan semakin besar apabila dosis yang diterima juga semakin besar. Dan untuk efek stokastik Bapak Ibu ternyata bisa terjadi pada individu yang terpapar langsung, ya, ataupun kepada turunannya. Tadi misalkan yang termodifikasi adalah efek genetik, ya, ovum ataupun spermanya. Ovum atau spermanya tidak mati, ya, tapi hanya termodifikasi, ya. Artinya apa? Ini bisa menimbulkan modifikasi pada sel genetiknya dan itu akhirnya mempengaruhi keturunan, ya, dari orang yang terpapar radiasi. Jadi bisa terjadi pada individu yang terpapar langsung ataupun bisa terjadi pada keturunannya. Nah, kita lihat kapan efek stokastik itu muncul, ya. Jadi dari studi epidemiologi tadi, ya, ternyata misalkan ini dari survivor, ya, atau korban yang selamat pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, ya, bisa diketahui trennya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi pada saat terpapar itu 2 tahun kemudian, ya, itu muncul, ya, banyak korban-korban tersebut yang menderita leukemia. Artinya terjadi perubahan pada sel sifat dari sel darah putihnya, ya, yang diubah di sini proses pembelahannya dia menjadi lebih cepat. Nah, tidak semua orang yang terpapar radiasi itu akan mengalami leukemia karena tadi sangat tergantung dari individunya, ya, individu yang terpapar. Ya, sedangkan untuk kanker yang lain itu baru ada laporan setelah 10 tahun, ya, dari tahun 45 gitu. Artinya apa? Butuh waktu yang lebih lama gitu karena harus mengalami proses inisiasi dulu gitu ya. Kalau untuk terjadinya kanker kan ada tahapannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi baru bisa terlihat, ya, manifestasi dari kanker tersebut, ya, setelah
puluhan tahun setelah terjadinya paparan radiasi seperti itu. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi setiap orang yang bekerja dengan radiasi pengion ya, karena tidak memerlukan dosis ambang gitu, dan masa tundanya ya, masa terjadinya masa latennya itu waktunya lama, maka ini kita harus lebih berhati-hati ya, supaya dosis yang kita terima itu sekecil mungkin, sehingga resiko untuk terjadinya efek stokastik di kemudian hari itu bisa diperkecil seperti itu. Sedangkan untuk efek deterministik ya, kata kuncinya kematian sel Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat radiasi tadi mengenai tubuh, karena dosisnya besar ya, maka selnya itu tidak mampu untuk memperbaiki diri ya, jadi tubuh menganggap ya sudah lebih baik selnya ini dimatikan, kita buat sel yang baru seperti itu ya. Jadi kematian sel di situ, maka kalau kematian selnya ini dalam jumlah yang banyak karena radiasi yang mengenai tubuh itu banyak gitu ya, maka ini bisa menimbulkan efek radiasi yang kita sebut sebagai efek deterministik seperti itu ya. Nah, untuk ciri-ciri efek deterministik, kita lihat kurvanya ini tidak linear seperti efek stokastik gitu ya, tapi berbentuk S. Dan mulainya tidak dari nol ya. Jadi ada jeda di sini ya, antara dosis nol dengan suatu nilai dosis tertentu. Ini yang kita sebut sebagai dosis ambang gitu ya. Jadi dosis ambang atau threshold dose-nya ini harus dilewati dulu Bapak Ibu ya, baru bisa terjadi efek determinis gitu ya. Nah, berapa threshold dose-nya ini tergantung ya sel yang ada di dalam tubuh. Sel kulit dengan sel darah ya, maka sensitivitasnya berbeda gitu ya. Selanjutnya apa? Tingkat keparahannya yang bergantung dosis. Jadi kalau dosisnya semakin besar, maka kerusakannya juga akan semakin tinggi, ya akan semakin parah dan semakin sulit untuk disembuhkan seperti itu. Untuk efek deterministik ini hanya terjadi pada individu terpapar, ya karena apa? Sel genetiknya kalau mengalami kematian maka tidak akan menghasilkan keturunan gitu ya. Makanya di sini hanya terjadi pada individu yang terpapar radiasi secara langsung, bukan kepada keturunannya seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya untuk efek deterministik yang terjadi pada organ kulit. Di awal kalau dosisnya belum terlalu besar ya 2 sampai 3 Gray itu sama dengan 2 sampai 3 Joule per kilogram gitu ya. Jadi massa 1 kilogram tubuh ya menerima energi sebesar 2 sampai 3 Joule ya, maka kulitnya ini nanti bisa timbul merah. Ya. Nah, kapan munculnya? Ini 6 sampai 24 jam. Artinya misalnya terpapar radiasinya pagi gitu ya, maka siang hari ini sudah bisa terlihat kemerahan pada kulitnya. Ya. Kalau dosisnya lebih besar lagi ya, 3 sampai 8 Joule per kilogram, maka bisa menyebabkan kulitnya itu mengelupas gitu ya, ada desquamasi kering ya. Kalau bagian kulit tersebut ada rambutnya ya, maka bisa rontok rambutnya. Makanya Bapak Ibu kalau seseorang yang mendapat treatment menggunakan radioterapi ya, ataupun baik teleterapi maupun brachyterapi gitu, maka ada kemungkinan ya efek yang dilihat adalah kerontokan pada rambut. Nah, ini karena memang dosis ambang untuk terjadinya kerontokan rambut ini sudah terlampaui. Kalau dosisnya lebih besar lagi, semakin nggak kuat tubuh itu menerima, ya. Tidak hanya sampai ke eritema atau epilasi, kerusakannya bisa lebih parah lagi, seperti luka bakar Bapak Ibu. Ya, jadi gosong seperti ini,
Dan ini nembus sampai ke dalam, ya, apalagi kalau misalkan radiasinya tadi yang memiliki daya tembus yang tinggi, seperti itu. Atau kalau energi yang diterima oleh tubuh, ya, per kilogramnya itu lebih besar lagi, ya, maka bisa menimbulkan kematian pada jaringan yang dikenai radiasi, ya. Ini kita sebut sebagai nekrosis. Bisa nggak kalau energi yang kena ke tubuh itu besar, hanya di stop sampai udah merah kulitnya gitu? Itu nggak bisa Bapak Ibu, ya. Jadi analoginya kalau seseorang ketabrak sepeda dengan kalau ketabrak truk gitu, pasti kan keparahannya akan berbeda, ya. Jadi yang nekrosis ini misalkan seseorang ketabrak truk dengan yang hanya ketabrak sepeda gitu, ya, maka ini bisa berbeda tingkat keparahannya karena energi yang mengenai tubuhnya juga berbeda. Contoh efek deterministik lainnya pada organ lainnya, misalkan mata, maka bisa menimbulkan katarak Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kekeruhan pada lensa mata. Ada lagi misalkan kena radiasi, ya, paru-parunya kena radiasi dalam dosis tertentu, gitu ya. Maka bisa menimbulkan radang pada paru-paru, ya, ataupun parut pada paru-paru sehingga mempengaruhi kinerja dari paru-paru tersebut. Atau kena organ gonad, ya, organ gonad ini testis ataupun ovarium, ya. Nah, organ gonad ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kita bicarakan organ, maka selain efek deterministik, maka ada potensi juga untuk terjadinya efek stokastik tadi. Gitu, ya. Misalnya kena mata, mungkin nggak matanya katarak, terus mungkin nggak matanya nanti kena kanker pada matanya, mungkin Bapak Ibu. Gitu, ya. Jadi kalau yang katarak ini masuk efek deterministik dan butuh dosis tertentu, tapi kalau untuk kankernya itu sekecil apapun ada peluang, gitu ya. Itu juga dengan paru-paru. Selain bisa pneumonitis, ya, atau pulmonary fibrosis, bisa saja terjadi kanker paru-paru, ya, seperti tadi yang terjadi pada penambang uranium, gitu ya. Begitu juga pada organ gonad Bapak Ibu, ya. Selain sterilitas, jadi sterilitas ini terjadi karena organ gonadnya yang rusak, bukan karena sel genetik sperma atau ovumnya yang rusak, ya. Jadi kalau sel genetik ovum dan atau spermanya yang rusak, maka dia akan bisa diproduksi lagi, gitu ya kan. Tapi kalau gonadnya yang rusak, ya, misalkan dalam hal ini testisnya yang rusak, maka dia tidak akan memproduksi sel genetik. Nah, pada saat dia tidak memproduksi sel genetik, maka orang tersebut menjadi steril, ya. Nah, bagi wanita ini khususnya, ya, selain dirinya sendiri, ini apabila mengandung, ya, ada janin di dalam rahimnya dan janinnya tersebut terkena radiasi dalam dosis tertentu, maka bisa menyebabkan kematian pada janin, ya, apabila terjadi paparan radiasi itu sekitar 0,1 gray, gitu ya, pada trimester awal, gitu ya, sekitar kurang dari 1 bulan, maka bisa terjadi janinnya itu menjadi tidak berkembang, ya, tidak menjadi embrio seperti itu, ya. Tapi kalau usia kehamilannya semakin besar, ya, bisa jadi janinnya itu selamat, tapi akan terjadi malformasi organ, ya, terjadi ketidaksempurnaan pada saat dilahirkan nanti, ya. Atau misalkan bisa juga kalau sel-sel sarafnya yang rusak, maka bisa menyebabkan terjadinya retardasi mental, ya, atau penurunan tingkat kecerdasan. Nah, untuk radiasi pada janin ini masuk dalam efek deterministik, ya, karena janin sudah bukan sel genetik lagi, gitu ya. Sel genetiknya kan pada saat masih ada di dalam gonad, gitu ya. Tapi kalau janin ini kan sudah ketemu, ya, antara sperma dengan ovum, gitu, maka dia sudah membentuk individu tersendiri, makanya dia masuk ke efek deterministik ini, gitu ya. Jadi
kerusakan organnya berbeda dengan kalau misalnya terjadi ketidaksempurnaan pada saat sel genetiknya yang termodifikasi. Seperti itu. Yang terakhir ini adalah sindroma radiasi akut ya. Sindroma radiasi akut ini kalau dosisnya sangat tinggi sekali ya dan terjadi penyinaran seluruh tubuh, maka bisa menyebabkan kematian Bapak Ibu ya. Kapan seseorang bisa mengalami kematian akibat radiasi tergantung dari dosis yang diterimanya ya. Bisa dalam orde minggu ya, hari atau bahkan jam gitu ya. Jadi kalau dosisnya makin besar, maka masa tubuhnya itu akan semakin singkat. Ya, jadi kalau orang misalnya kondisinya kecelakaan radiasi gitu, nah ini bisa menyebabkan kematian pada orang yang terpapar radiasi tersebut ya, apabila menderita sindroma radiasi akut. Jadi paparannya seluruh tubuh ya. Berbeda dengan yang tadi kita bicarakan, ini hanya organ-organ tertentu saja yang terkena radiasi. Tapi kalau sindroma radiasi akut, ini penyinarannya merata Bapak Ibu dari rambut sampai ke kaki ya untuk penerimaan dosisnya. Makanya efeknya akan lebih parah untuk dosis yang sama. Seperti itu ya. Karena ini sistemnya langsung gitu, mungkin saya lanjutkan ya sampai selesai, nanti baru ada diskusi. Oke, untuk materi yang kedua Bapak Ibu ya terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi, kita sudah mengetahui gitu ya efek radiasi yang mungkin bisa timbul apabila kita mendapat paparan radiasi ya, bisa terjadi efek stokastik ataupun efek deterministik gitu ya, ada syarat-syaratnya tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita lihat di sini ya, untuk fasilitas nuklir ya, fasilitas nuklir atau instalasi lain yang menggunakan zat radioaktif ya, yang mungkin itu menyebabkan zat radioaktifnya itu keluar atau bisa juga menyebabkan paparan radiasi ke masyarakat gitu, maka ini harus diatur ya, karena untuk sampai ke masyarakat ini modenya banyak Ibu Bapak ya. Jadi jalur paparan ke masyarakat ini jalurnya bermacam-macam gitu ya. Jalurnya bermacam-macam. Jadi untuk fasilitas nuklir ataupun fasilitas yang menggunakan zat radioaktif itu ada persyaratannya ya. Jadi masyarakat bisa saja mendapat paparan radiasi melalui jalur inhalasi ya, jadi lewat pernafasan ya, ataupun pencernaan ya, ataupun bisa langsung terpapar pada kulitnya seperti itu ya. Nah, bisa saja kalau misalnya fasilitas tersebut tidak dipantau dengan baik ya, terjadi kebocoran, maka dia bisa masuk ke lingkungan, di mana pencemaran lingkungan ini nanti bisa menyebabkan gitu ya paparan radiasi kepada masyarakat. Nah, kalau untuk paparan yang tercepat gitu, kalau yang ini kan harus lewat jalur makanan nih ya, entah itu dari biota air gitu ya, atau dari tanah atau dari susu gitu kan. Ini kan harus deposisi dulu ya, rumputnya nih contoh harus dimakan sapinya dulu gitu, nanti sapinya baru dimakan orang gitu kan, oleh dimakan manusia. Tapi kalau yang jalur inhalasi ini Bapak Ibu gitu ya, ini bisa direct gitu, karena kan kita nggak mungkin berhenti bernafas ya. Jadi kalau kita ada di lingkungan sekitar ya, dan fasilitas tersebut tidak menerapkan proteksi dan keselamatannya dengan baik, maka masyarakat itu bisa terpapar radiasi yang tercepat itu lewat pernapasan ya, seperti itu. Nah, dari kondisi tersebut ya, maka bisa kita bedakan Bapak Ibu, paparan radiasi yang datang ke tubuh itu bisa terjadi paparan eksternal maupun paparan internal ya. Untuk yang eksternal artinya sumber radiasinya ini masih di luar
tubuh. Gitu. Jadi ada sumber radiasi, ya, kita dekat-dekat dengan sumber radiasinya, maka energi radiasinya itu bisa masuk, bisa mengenai tubuh. Gitu. Maka kita sebut ini sebagai paparan radiasi eksternal. Ya. Tapi tadi kalau misalkan lewat jalur makanan, lewat jalur inhalasi, ya, yang untuk internal, maka zat radioaktifnya Bapak Ibu yang masuk. Kalau yang eksternal tadi hanya radiasinya, energinya saja yang sampai ke tubuh, gitu ya. Tapi kalau yang internal, ini tadi zat radioaktifnya, materinya, ya, materi radioaktifnya yang masuk ke dalam tubuh, baik lewat inhalasi, ya, kulit, ataupun tadi injesi, ya, makanan, gitu. Jadi bedanya eksternal dan internal. Kalau eksternal hanya radiasinya, energinya saja yang sampai ke tubuh, tapi kalau internal materialnya yang harus masuk ke dalam tubuh. Nah, masuknya ini bisa melalui peristiwa yang kita sebut sebagai kontaminasi, ya. Kontaminasi ini ada zat radioaktif, jadi materialnya, ya, atom yang tidak stabilnya, ya, atau senyawa yang mengandung atom tidak stabil, ya, yang bisa mengkontaminasi bagian kulit misalkan, ya, maka kita sebut sebagai kontaminasi eksternal. Ya, kalau kontaminasinya itu masuk ke dalam tubuh, baik lewat inhalasi, injesi, ataupun kulit tadi, maka kita sebut sebagai kontaminasi internal. Ya, nah kalau sudah di dalam tubuh, ya, ini yang akan menyebabkan paparan radiasi internal. Jadi radiasi yang ada di dalam tubuh, gitu ya, itu terus-menerus dikeluarkan dari zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh. Ya, ini ya tadi jalur masuknya ada 3, gitu. Nah kalau sudah masuk gimana? Bisa nggak dikeluarin? Bisa, gitu ya. Nah, makanya kapan keluarnya itu tergantung dari metabolisme tubuh. Ya, setiap orang tentu akan berbeda. Ada yang metabolismenya cepat, ada yang lambat, gitu ya. Dan juga tergantung dari umur paruh efektif. Ya, jadi umur paruh efektif itu apa? Umur paruh fisik. Ya, tadi T,5 tadi yang Bu Yus katakan, misalkan untuk cesium 137 itu 30 tahun, gitu ya. Untuk kobalt 60 itu sekitar 5,2 tahun. Itu kita katakan sebagai umur paruh fisik. Ya, pada saat kita katakan umur paruh fisik, maka itu given, tergantung dari zat radioaktifnya, ya. Jadi tergantung dari unsur radioaktifnya apa, ya. Tapi di sini selain umur paruh fisik, dipengaruhi juga umur paruh biologi yang sangat tergantung dari metabolisme tadi, gitu, ya. Jadi ada orang yang cepat mengekspresikan, ya, ada yang tertahan lama, walaupun zat radioaktifnya sama, gitu ya. Maka umur paruh biologi ini yang bisa bervariasi antar orang, gitu ya. Nah, kombinasi umur paruh fisik dan umur paruh biologi, maka kita sebut sebagai umur paruh efektif. Bu, ini mohon maaf. Ya. Nah, pada saat masuk ke dalam, ya. 5 menit lagi, Bu, pemaparan. 5 menit lagi ya, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak, sudah diingatkan, ya. Jadi pada saat masuk ke dalam tubuh, gitu, ini zat radioaktif tersebut tergantung dari sifatnya, gitu ya. Maka dia akan terakumulasi pada organ tertentu. Nah, organ yang mengakumulasi terbanyak ini yang kita sebut sebagai organ kritis. Artinya apa? Organ kritis untuk, ya, radionuklida yodium 131, ya, akan berbeda dengan radionuklida strontium 90, gitu. Jadi tergantung yang masuk ke dalam tubuh yang mana, gitu. Maka organ kritisnya akan berbeda. Oke, oleh karena itu setiap pemanfaatan zat radioaktif ini harus, ya, yakin, ya, bahwa tercapai tujuan keselamatan radiasi, yaitu mencegah resiko tadi, ya, mencegah efek deterministik dan membatasi efek stokastik, gitu. Dan gimana caranya? Maka di Indonesia ini diatur Bapak Ibu, ya, untuk penggunaan zat radioaktif
Ini ikut ke Undang-Undang 1097, ada peraturan pemerintahnya banyak sekali gitu ya. Mulai dari keselamatannya, perizinannya, ya sampai dengan pelimbahannya. Ngangkut zat radioaktif juga ada ya, 58 2015 ya. Jadi sudah diatur ya. Apalagi peraturan Bapeten. Bapeten itu siapa? Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Di Indonesia ini sudah ada aturannya, jadi setiap fasilitas yang menggunakan zat radioaktif ini harus tunduk pada peraturan tenaga nukliran. Ya, jadi untuk menjamin tadi keselamatan dari publik ya atau masyarakat. Nah, oleh karena itu ya di Undang-Undang 10 ini dibedakan, ada Batan, ada Bapeten ya Badan Pengawas, dan ada Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir ya. Batan Bapak Ibu mungkin sudah kenal ya, karena PDK nih rajin sosialisasi gitu ya, rajin kontak menjangkau masyarakat gitu. Untuk badan pengawas ini regulator Bapak Ibu ya, jadi yang mengeluarkan perizinan segala macam ini di badan pengawas. Nah kalau Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir ini sewaktu-waktu saja bisa dibentuk tergantung dari yang tujuan dari pembentukannya itu. Misalnya kalau ingin PLTN gitu ya, untuk PLTN ya itu bisa sewaktu, perlu nggak PLTN ini dibentuk gitu ya. Oke, nah selain itu di aturan juga sudah ada persyaratan keselamatannya gitu ya, ada manajemen, proteksi, ya, teknis dan verifikasi. Nah, berapa dosis yang diterima itu juga sudah diatur Bapak Ibu ya di peraturan tersebut. Jadi Bapak Ibu sebagai masyarakat itu tidak perlu takut ya. Itu sudah ada kewajiban dari fasilitas yang menggunakan zat radioaktif itu mengatur ya, memantau dosis yang diterima oleh masyarakat. Kalau tidak melakukan pemantauan, maka izinnya bisa dibekukan ya, bisa dihentikan, dicabut gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut bahwa oh kalau ada fasilitas nuklir di tempat kita nanti jangan-jangan kita kena radiasi nih, kena ini gitu ya. Nah, itu sudah diatur Bapak Ibu ya. Ini ketat sekali pemantauannya. Bahkan kalau yang tidak mengikuti itu bisa di meja hijaukan. Gitu. Tidak hanya dicabut izinnya, tapi bisa di meja hijaukan oleh badan pengawas dan kepolisian. Jadi penegakan hukumnya sudah jelas. Dan di sini juga penerimaan dosis masyarakat maupun pekerja ya ini sudah serendah mungkin ya. Jadi sudah ada aturan-aturan keselamatannya. Ya. Dan untuk penerimaan dosisnya ini saat kita bekerja gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mau praktikum nih, ada nggak yang menggunakan zat radioaktif gitu ya? Atau misalnya Bapak Ibu mau ada kunjungan atau misalnya anak didiknya mau PKL gitu ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan ya dosis apa yang bisa memperkecil dosis itu apa saja gitu ya. Waktunya ya waktu kerjanya harus sesingkat mungkin. Jadi kalau memang nggak perlu kerja dengan radiasi, ya jangan ada di fasilitas yang menggunakan radiasi ya. Jaraknya gitu ya juga kita atur supaya laju dosisnya ini sekecil mungkin ya. Ini mengikuti inverse square law ya. Jadi kalau kita jauhkan 2 kalinya maka dosisnya menjadi 1/4 gitu. Kalau kita jauhkan 3 kalinya maka menjadi 1/9. Kalau jauh 4 kalinya maka menjadi 1/16 gitu ya. Jadi inverse square law. Nah, untuk penahan ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yus ya, bahwa kita juga bisa mengurangi dosis dengan menggunakan penahan yang sesuai. Jadi kalau untuk penahan eksponensial. Nah, selain itu ya itu tadi untuk eksternalnya ya. Sedangkan untuk internalnya, jadi mencegah zat radioaktifnya masuk ke dalam tubuh, maka kita kendalikan sumber radioaktifnya. Jadi kalau kita pakai sumber radioaktif itu nggak boleh di sembarang tempat, gitu ya. Dan kita pantau daerah kerja serta personilnya, ya. Seperti apa? Maka kita batasi penggunaan zat radioaktif, ya. Dibatasi penyebarannya. Kalau untuk daerah kerja kita pantau terus, ya. Fasilitasnya itu harus sesuai, pemantauan kontaminasi, ya. Kalau ada kontaminasi harus segera dikontaminasi, dibersihkan, gitu ya. Nah, untuk personilnya yang bekerja
maka ini juga harus menggunakan pakaian pelindung yang sesuai, ya, dan juga pelindung pernapasan. Ya, intinya adalah PPE-nya, ya, personal protective equipment-nya, ya, harus sesuai seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu ada mungkin ya ini rangkumannya gitu ya terkait dengan klasifikasi efek ada 3 berdasarkan sel target ya ada somatik ada genetik gitu. Dari waktu munculnya ada yang segera ada yang tertunda. Dari ada atau tidaknya dosis ambang ada stokastik ada deterministik ya. Terus ada ciri-ciri stokastik dan ciri-ciri efek deterministik. Ya, untuk keselamatannya, ini setiap fasilitas harus ya mencegah efek deterministik dan membatasi efek stokastik. Bagaimana caranya? Dengan memenuhi persyaratan keselamatan. Ya, ada persyaratan manajemen, persyaratan proteksi, ya, dan teknis serta verifikasi. Untuk pengendalian bahaya radiasi, ini tergantung radiasi eksternal atau internal. Ya, kalau untuk eksternal jarak, waktu, dan penahan, sedangkan untuk internal ya pengendaliannya sumber radioaktif, ya, daerah kerjanya serta personilnya. Seperti itu, Bapak Ibu.